Pengusaha penjual telur ditemukan tak bernyawa di rukonya sendiri. Misteri dari kejahatan ini sempat susah dipecahkan pihak yang berwajib hingga akhirnya menemukan titik temu siapa pelakunya. Seorang lelaki bernama Edi Sopian alias Along berusia 60 tahun. Pekerjaannya sebagai seorang pengusaha telur, punya istri bernama Yanita Putra alias Nita, tinggal di Gunung Sitoli Nias. Mereka pun punya usaha telur di salah satu ruko di daerah itu dan tiap hari sang suami bekerja bersama karyawan-karyawannya. Tak seperti biasanya sang istri Nita tak mendapatkan kabar dari sang suami Sopian. Hingga akhirnya larut malam pun tak mendapatkan telepon dari sang suami tak seperti biasanya. Sang suami biasa tutup ruko jam 5 dan selalu mengabari sang istri Nita. Nita sendiri pun menelpon namun tak diangkat-angkat. Nita sendiri sempat menelpon salah satu karyawannya namun menurut karyawan sang bos masih ada di ruko dan memang segera akan pulang. Karena kebingungan dan penasaran jam 9 malam, Nita pun mengambil tindakan dengan datang ke ruko tersebut. Jam 9.30 Nita sampai. Saat masuk ke ruko banyak cairan merah di dekat pick up mereka. Ada acak-acakan telur berserakan, membuat panik Nita hingga akhirnya Nita pun masuk ke dalam mencari tahu apa yang terjadi. Histeris Nita pun melihat sang suami sudah dengan kondisi tragis. Nita pun langsung melihat laci terbuka uang acak-acakan di mana-mana. Berteriak Nita pun meminta tolong dari para warga. Tak lama tetangga pun datang membantu Nita dan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini dan menemukan Sopian sudah dengan kondisi tak bernyawa dengan penuh tikaman. Sopian pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menjelaskan Sopian kekurangan cairan merah usai mendapatkan 50 tikaman sajam. Di ruko pihak kepolisian pun menyelidiki dan menginterogasi istri, karyawan dan juga tetangga ruko. Di TKP diamankan juga mendapatkan barang-barang yang mencurigakan. Namun nampaknya setelah dicek CCTV tak berjalan. Di ruko penjualan telur dari Sopian sendiri ramai ruko-ruko, namun saat itu nampaknya tak bisa membantu, CCTV pun mati. Dengan penuh kerja keras pihak yang berwajib pun mencari CCTV yang nyala hingga akhirnya ditemukan CCTV yang melihat tepat ke ruko Sopian berjualan. Saat itu pihak yang berwajib menemukan seorang laki-laki yang nampak bolak-balik ruko tersebut dan dikenalilah lelaki tersebut tak jauh bekerja di ruko sebelah ruko Sopian. Lelaki tersebut seorang security di ruko sebelah. Diinterogasi security itu akhirnya mengakui dirinya lah pelakunya. Pelaku security tersebut bernama Anugrah Jendario berusia 26 tahun warga Nias. Menurut pelaku dirinya hanya ingin mencuri namun saat itu ketahuan oleh Sopian hingga tak ada pilihan. Dirinya pun akhirnya menghabisi Sopian demi mengambil harta-hartanya. Anugrah sendiri bekerja di ruko sebelah. Dirinya tahu aktivitas Sopian pemilik ruko tersebut. Yakin kalau Sopian punya uang hingga dirinya pun berniat mencuri uang Sopian di dalam rukonya. Tepatnya di tanggal 2 Desember 2023 sebelum pergi kerja membawa sajam ke jok motornya. Di tempat kerja seperti biasa Sopian pun memarkirkan motornya di depan kantor. Di sore harinya Sopian bahkan masih ngobrol bersama karyawan Sopian hingga malam hari. Anugrah pun mematikan listrik guna menonaktifkan CCTV yang ada. Tepatnya di jam 7 malam pelaku pun membuka pintu dan kaget ternyata Sopian masih ada di dalam ruko. Sopian saat itu mendekati pelaku hingga akhirnya karena takut pelaku pun menikam Sopian beberapa kali. Sopian saat itu tak menyerah, dirinya melawan hingga membuat pelaku terus-terusan menikam dan terjadi pergulatan. Pelaku sendiri bahkan mendapatkan luka dari perlawanan Sopian. Di tempat itu pun beberapa telur acak-acakan jatuh saat mereka berduel. Sopian sempat berteriak namun pelaku makin menjadi membuat Sopian tak bernyawa. Usai Sopian tak bernyawa, pelaku pun hanya bisa mendapatkan uang 300.000 dari laci uang Sopian. Mencoba kabur lewat atas namun ternyata semua pintu terkunci hingga akhirnya pelaku pun keluar lewat ruko bawah. Membuang senjata tajam ke laut di belakang kantor, membersihkan diri dan menyalakan listrik lagi. Tepat di jam 8 malam ada rekan kerja ganti shift dan tak lama pelaku pun pulang. Kejadian ini cukup membuat banyak orang kaget. Sopian yang dikenal baik bahkan bertanggung jawab. Rumah duka Sopian pun dihadiri banyak pelayat yang mendoakan. Banyak juga yang tak menyangka Anugrah sebagai security malah berbuat seperti ini. Diamankan namun karena kasus ini baru ke pengadilan pun baru naik dengan tuntutan seumur hidup hingga hukuman mati. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.